Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan umur panjang dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti webinar hybrid dari kelompok Community Awareness Volkswagen. Kami berasal dari PPM School of Management dan webinar kami berjudul Rencanakan Strategi Marketingmu. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Ananda Haikal selaku Master of Ceremony dari Badan Usaha Milik Desa Amanah Mandiri Cipanas. Sebelum acaranya kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Baik, selesai. Berikut ini acara akan dibuka oleh Bapak Novian Fahrizal selaku Ketua BUMDes Cipanas. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dwi selaku dosen mentor dari PPM School of Management, Bapak Dimas selaku dosen PPM yang akan menjadi pembicara hari ini, dan teman-teman mahasiswa PPM of School Management yang sudah hadir dan sudah berkunjung ke BUMDes Cipanas. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas dan dapat pelajaran hari ini yang mana rencanakan strategi marketingmu berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali kepada para rekan-rekan mahasiswa PPM School of Management Jakarta. Alhamdulillah sudah 2 hari ini kita banyak mendapat pelajaran, mendapat ilmu seperti apa memanage sebuah lembaga khususnya BUMDes, yang mana kita akan melakukan perubahan yang selama ini BUMDes itu cuman sebagai pelengkap di pemerintahan desa. Sesuai dengan PP nomor 11 2021, yang mana BUMDes ini sudah sangat kuat untuk menjalankan semua unit usahanya, dan tepat para rekan-rekan mahasiswa dari PPM yang mana kita baru berumur 1 tahun ini sangat mengharapkan pelajaran-pelajaran dan acara seperti ini. Mudah-mudahan apa yang ditujukan oleh para mahasiswa yang hadir di BUMDes kita bisa berjalan lancar, kita juga bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan oleh rekan-rekan, baik dari segi manajemennya, administratifnya, langkah-langkah seperti apa bisa menghasilkan atau mencari potensi desa yang akan kita kembangkan, yang mana khusus kemarin itu kita membicarakan atau membahas tentang pengembangan salah satu unit kita di barang dan jasa, yaitu wedding organizer atau juga bisa disebut event organizer. Kemarin sudah kita dapatkan jurus-jurus strategi yang mana yang sudah kita lakukan dalam jangka setahun ini masih bisa dibilangin bentuknya masih
seperti konvensional lah, tradisional atau masih cara-cara lama. Makanya kemarin kita sudah mendapat pelajaran bisnis kampas kemarin, BMC. Mudah-mudahan apa yang telah diberi pelajaran oleh rekan-rekan PPM yang memilih BUMDes Cipanas yang sangat-sangat masih harus banyak belajar ini, terima kasih kepada Bapak dosennya juga atau pembicara hari ini, Bapak Dimas, ditunggu. Dan tidak lupa hari ini hadir juga para pelaku UMKM yang saya bawa ke sini itu punggawa-punggawa atau orang-orang yang berkompeten di dunia UMKM, tapi masih sangat banyak mengharapkan pelajaran-pelajaran biar lebih bisa mengaplikasikan seperti apa sih UMKM yang sekarang ada di Jawa Barat itu UMKM naik kelas. Gitu. Yang mudah-mudahan dengan hari ini kita mendapat pelajaran dari Bapak Dimas, apa tujuan baik Bapak Gubernur Jawa Barat, Bupati Cianjur, dan Bapak Kadis kita sendiri bisa kita wujudkan di hari ini, mendapat pelajarannya sehingga semua bisa kita sebar juga ilmu-ilmu ini ke para pelaku UMKM khususnya untuk Desa Cipanas. Mungkin itu saja mukadimah atau prakata sedikit dari saya selaku Ketua BUMDes Desa Cipanas, dan sekali lagi terima kasih sekali sudah mau memberi pelajaran bagi BUMDes kami, yang mana bisa saya bilang ke para mahasiswa, apakah tidak salah memilih BUMDes kita gitu. Tapi ya alhamdulillah sebisa mungkin kita siapkan fasilitas, kita siapkan yang memang bisa kita bantu, dan alhamdulillah mudah-mudahan para rekan-rekan ada 6 mahasiswa yang berkunjung ke Cipanas bisa merasa nyaman lah, dan saya minta maaf atas segala kekurangannya. Ya mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama belajar dari Bapak Dimas selaku dosen PPM yang akan menjadi pembicara hari ini. Oke, mungkin itu saja Pak dan para rekan-rekan mahasiswa. Semoga kita sukses rencanakan strategi marketing PPM School of Management, karena hidup tidaklah hanya sekadar hadir. BUMDes Cipanas, tumbuhkan, kembangkan, sebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu akan ada pembukaan dari mentor kami, Bapak Dwi Putra Apri, Sarjana Komunikasi Magister Manajemen, selaku mentor dari Volkswagen yang kami banggakan. Waktu dan tempatnya kami persilahkan Bapak Dwi. Baik, terima kasih Panitia Volkswagen atas waktu dan layar yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu bagi Ibu, Bapak, dan teman-teman semua yang hadir di Cipanas hari ini. Hari ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang teman-teman dari kelompok Volkswagen akan lakukan dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Ibu, Bapak, dan juga pelaku UMKM di Cipanas seperti itu. Saya selaku mentor ingin menyampaikan bahwa dalam mata kuliah ini mahasiswa diberi kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar kampus, pihak-pihak di luar area pendidikan yang biasanya mereka akan temukan selama berkuliah. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah melatih para mahasiswa agar dapat berkolaborasi dengan pihak lain, satu. Kemudian yang kedua, melatih diri sendiri untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Nah, Volkswagen melalui agendanya dengan UMKM ataupun BUMDes di Cipanas ingin memberikan sebuah value, ingin memberikan sebuah nilai yang memiliki manfaat juga bagi para pelaku UMKM
di bawah naungan BUMDes Cipanas. Nah, selain dari itu, teman-teman dari Volkscavator juga sekaligus melatih soft skill mereka masing-masing, ya, sesuai dengan tujuan utama dari PPM School of Management. Ya, karena kami percaya bukan hanya hard skill yang bisa membuat sukses seseorang menjadi sesuatu, tapi juga ada soft skill di sana. Pemilihan komunitas diserahkan kepada kelompok masing-masing. Kelompok masing-masing sudah tahu tentunya, ya Bapak Ibu, tentang apa yang dibutuhkan oleh komunitas, kemudian apa yang mereka bisa berikan kepada komunitas, dan bagaimana kolaborasi itu dibentuk. Sehingga teman-teman ini sebenarnya nggak langsung datang gitu ya ke BUMDes untuk berkolaborasi, tapi juga mereka melakukan riset terlebih dahulu, mereka melakukan inisiasi terlebih dahulu kepada Ibu Bapak di BUMDes. Saya selaku mentor banyak berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan format kegiatan, terkait dengan tema kegiatan yang akan disampaikan seperti itu. Dan juga value apa sih yang bisa diberikan kepada ibu, bapak yang ada di BUMDes Cipanas, sehingga seandainya nanti kegiatannya sudah berakhir, ibu dan bapak masih bisa tetap merasakan manfaat yang diberikan oleh teman-teman dari kelompok Volkscavator seperti itu. Saya selaku mentor juga berterima kasih kepada ibu, bapak di BUMDes Cipanas, ya, karena atas kesempatan yang diberikan kepada teman-teman di Volkscavator, kelompok bisa belajar untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain di luar kampus. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada Bapak Dimas yang nanti akan menjadi pembicara utama hari ini, yang membicarakan tentang strategi marketing untuk UMKM, untuk kegiatan bisnisnya Ibu dan Bapak sekalian. Khususnya hari ini Ibu dan Bapak terkait dengan kegiatan sharing pemasaran gitu ya, sharing marketing ini merupakan salah satu aspek yang terpenting juga ya ketika Ibu dan Bapak melakukan kegiatan bisnis gitu ya, baik di UMKM maupun nanti misalnya udah naik kelas gitu ya UMKM-nya. Karena pada dasarnya bisnis kalau kita nggak bisa memasarkannya dengan baik, meskipun kita punya produk atau layanan yang sangat baik gitu ya, maka akan sulit untuk bisa diterima oleh para pelanggan kita. Harapan saya setelah sesi hari ini dan juga dari sesi kemarin, apa yang diberikan oleh teman-teman dari Volkscavator bisa Ibu dan Bapak gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin apa yang dirancang oleh teman-teman Volkscavator juga merupakan rancangan yang paling mudah untuk bisa digunakan sehari-hari. Ya, beberapa konsep-konsep manajerial, kemudian kemarin konsep bisnis kanvas gitu ya, itu merupakan beberapa perangkat yang bisa Ibu dan Bapak gunakan nanti untuk mengembangkan usahanya. Ya, karena UMKM juga tadi didorong untuk naik kelas gitu ya, sebagai instruksi dari pemerintah pusat dan lain sebagainya. Harapan saya, Ibu dan Bapak bisa dengan baik ya mengikuti agenda hari ini. Jika ada hal-hal yang dirasa penting boleh dicatat, maupun jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan jangan sungkan untuk bertanya kepada tim Volkscavator, atau karena hari ini ada kesempatan dengan Pak Dimas, Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Pak Dimas terkait dengan penerapan strategi pemasaran di UMKM-nya Ibu dan Bapak. Terakhir dari saya sekali lagi atas nama PPM School of Management mengucapkan terima kasih atas izin dan kesempatan yang telah diberikan kepada Volkscavator untuk berkegiatan bersama BUMDes di Cipanas. Salam sehat selalu Ibu dan Bapak, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Dwi atas penyampaian pembukaannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh moderator kami yang bernama Laurentius Calvin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat berkumpul di hari ini untuk menjalankan webinar yang berjudul Rencanakan Strategi Marketingmu. Untuk pembicara hari ini mungkin saya izin memperkenalkan pembicara kita di hari ini, Bapak
Dr. Dimas Maulana MM, seorang dosen dan expert, serta trainer di bidang bisnis dan manajemen marketing. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Bakri dengan jurusan manajemen, lalu melanjutkan master di PPM School of Management dengan jurusan manajemen, lalu juga baru saja menyelesaikan studi S3-nya atau studi doktoralnya di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan manajemen, khususnya di bidang marketing. Setelah ini akan ada penyampaian materi dari Bapak Dimas untuk sesi waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, langsung aja, Calvin. Langsung saja Pak Dimas, Oke. dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya takut ada mengambil panggung Calvin tadi. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Senang sekali nih hadir di sini di Bundes Cipanas. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Maulana. Saya menjadi dosen juga dari Calvin dan kawan-kawan. Terima kasih saya sudah diundang untuk hadir sharing gitu ya. Jadi hari ini kita rencananya mungkin diskusi mengenai strategi pemasaran dan juga branding. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Novian Fahrizal atau Kang Opik ya sebagai Ketua Bundes Cipanas sudah menerima kami PPM untuk kita bisa belajar bareng nih. Nah, mudah-mudahan acara hari ini kita bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, langsung aja, karena waktunya udah sore gitu ya, biar kita tidak nanti kemalaman. Jadi, saya izin untuk share screen. Nah, ini adalah materi hari ini, yaitu memahami kegiatan branding untuk strategi pemasaran yang sukses. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, mungkin kita akan simulasi sedikit ya. Nanti Bapak Ibu boleh nih open mic atau di chat gitu ya, kira-kira apa nih jawaban Bapak Ibu. Kalau misalnya kita simulasi sedikit aja, Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat ada logo ini, Bapak Ibu pasti familiar gitu ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika melihat atau mendengar logo ini? Boleh, kira-kira apa? Provider. Telepon. Provider sebuah handphone. Oke, provider ya. Nah, provider. Apalagi ada telepon tadi. Apalagi Bapak Ibu? Pulsa. Oke, apalagi? Internet. Oke, apalagi? Ada lagi nggak? SMS. SMS, ya kan? Oke. Boleh satu lagi nih, kira-kira apa lagi yang Bapak Ibu bayangkan? Terkenal. Terkenal. Oke. Yang direkturnya gajinya 2 miliar, komisaris utamanya. Komisarisnya kaya ya Pak ya? Itu komisarisnya kan sekarang abis rank. Itu saya setuju Pak. Nah, komisarisnya Sultan gitu ya. Komisaris Sultan. Bentar lagi direktur BUMDesnya Sultan itu. Menyusul ya Pak Agus ya. Betul Pak Dewas itu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ternyata lucu ya. Kalau kita lihat apa sih kalau yang kita bayangkan dari logo ini, kita punya kata-kata yang bisa menggambarkan apa Telkomsel itu. Begitu pula juga misalnya kalau kita tanyakan, kalau Bapak Ibu mendengar logo Avanza, mendengar logo KFC, mendengar ceritanya mungkin adalah OJK atau Bank Indonesia, kita semua punya persepsi, betul ya Bapak Ibu ya? Nah, persepsi itu adalah hasil dari kegiatan branding itu. Jadi, kenapa sih branding itu penting? Branding itu tujuannya adalah supaya konsumen bisa ingat terhadap kita. Nah, coba nih, kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada produk ini, ada handphone, mereknya Telkomsel. Kira-kira Bapak Ibu percaya atau enggak? Ada yang bilang enggak gitu ya. Nah. Ada lagi enggak? Ada yang percaya enggak? Tidak. Oke, Pak Jeremia enggak ya? Enggak. Oke. Kalau kita lihat,
Jawabannya itu enggak. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita nggak percaya? Bukan bidangnya. Oke, karena bukan bidangnya. Kita hanya akan percaya terhadap sesuatu yang memang sudah terpercaya. Begitu kan? Yang memang sudah menunjukkan hasilnya, menunjukkan buktinya. Nah, ini yang menjadi tantangannya Bapak Ibu. Ketika kita ingin dikenal oleh konsumen, berarti konsumen itu sebelum percaya, mereka harus melihat siapa kita. Mereka harus melihat apa sih yang kita kerjakan, dan ketika kita mengerjakan sesuatu, konsumen itu percaya nggak sama apa yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya handphone aja, Bapak Ibu nggak percaya ada merek Telkomsel. Apalagi kalau ada mobil merek Telkomsel ya kan? Wah, itu udah nggak mungkin dibeli. Karena udah nggak mungkin bidangnya Telkomsel. Jadi, kita bisa melihat bahwa brand itu ada dua hal. Yang pertama, kita pasti sudah mengenal kira-kira brand itu apa. Yang kedua, kalau kita mengenal brand itu, berarti kita sudah berinteraksi. Either kita sudah mendengar ceritanya dari orang lain, atau kita sudah mengalami produk-produk dari brand tersebut. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, wah pertama kali Bapak Ibu tadi sebelum dikenalkan saya gitu ya, Bapak Ibu pasti nggak percaya saya gitu kan, mukanya culun gitu kan, rambutnya masih hitam belum putih gitu kan. Nah biasanya kan kalau profesor-profesor itu harus rambutnya ubanan gitu kan. Kenapa? Karena itu adalah persepsi. Persepsi di mana semakin tua akademisi biasanya semakin senior. Nah, makanya tadi Calvin harus menjelaskan siapa saya gitu kan. Kalau enggak nanti bisa anggapnya saya itu adalah mahasiswa juga. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu adalah adanya melekat di mana konsumen atau individu itu pasti memiliki suatu kemudahan gimana kita mengenali sesuatu. Coba deh Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada suatu produk, kita pasti akan berusaha untuk mengenali produk itu secara mudah kan? Ada produk baru nih, misalnya ada yang terbang-terbang gitu, drone. Itu apa sih? Oh itu drone. Nah, kita langsung bayangin apa? Mainan, ya kan? Kita nggak mau pikir lebih jauh. Kita mikirnya kalau ada yang terbang-terbang terus dimainin pakai remote control, itu mainan. Sampai kita tahu lebih jauh, oh itu ternyata bisa untuk main ngambil gambar. Terus kalau misalnya kita ngelihat, oh itu kok ada yang pakai baju hijau ya, bawa motor. Oh, mungkin kita anggapnya adalah driver Gojek atau Grab. Karena apa? Karena kita sudah punya suatu mindset atau pola pikir bahwa warna, bentuk, atau sesuatu itu akan kita ambil jalan pintas untuk mengenali hal tersebut. Nah, jadi bagaimana nih apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari sini? Yang paling pertama, Bapak Ibu, berarti supaya kita dikenali, kita harus bisa dikenali secara mudah oleh konsumen. Kalau kita membicarakan tentang produk kita, bisnis kita secara sulit, konsumen udah pasti nggak ingat kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin hidupnya itu sulit untuk mengenali siapa sih kamu, siapa sih produknya gitu ya. Jadi makanya ada trik-trik yang mengatakan bahwa kalau kita jualan produk, kalau dalam di atas 10 detik itu konsumen nggak tahu produk kita apa, itu udah sulit tuh. Berarti kita harus merubah bagaimana kita menjelaskan tentang produk kita. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa kita harus menjelaskan produk kita secara mudah. Nah, jadi branding itu apa Bapak Ibu? Branding, kalau misalnya teorinya gitu ya, itu adalah sebuah seni dan juga sebuah sains untuk mempengaruhi persepsi sebuah produk, layanan, dan juga organisasi. Jadi, gimana sih kita bisa mempengaruhi konsumen untuk kita diingat? Karena yang paling penting di bisnis itu adalah diingatkan. Kenapa sih kita pengen diingat? Coba bayangkan, Bapak Ibu, kan kita sudah untuk mendapatkan konsumen baru, itu harus promosi ya. Kita harus promosi dulu, kita harus mengeluarkan cerita dulu, kita harus membuat event dan lain-lain. Wah, effort atau usaha untuk mendapatkan satu konsumen, itu berat banget kan? Nah, ketika kita diingat oleh konsumen, akan semakin mudah untuk kita menjual produk kita kembali ke konsumen itu. Jadi, dengan kita
memiliki kegiatan branding yang baik, maka kita akan diingat oleh konsumen. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berjualan kedua kalinya akan lebih mudah untuk kita. Begitu Bapak Ibu, tujuan dari branding. Nah, keuntungan lainnya apa? Yang pertama, menciptakan kepercayaan. Ya tadi ya Bapak Ibu ya, Telkomsel. Wah, kira-kira kalau Telkomsel untuk telepon seluler, pasti kita semua percaya. Kenapa? Karena sudah terbukti puluhan tahun bahwa handphone kita, SMS kita, ya kan, SMS lebaran kita bisa sampai ke tangan yang ingin kita kirimkan pesan lebaran. Kemudian konsumen itu yakin dengan kualitasnya. Kayak misalnya, kalau Bapak Ibu saya tanyakan, kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar kata mobil Avanza, apa yang Bapak Ibu bayangkan pertama kali? Saya yakin pasti ada satu, murah. Ya kan? Yang kedua, muat banyak. Betul ya? Yang ketiga apa? Mobil sejuta umat. Mobil sejuta umat, ya kan? Nah, apalagi Bapak Ibu? After sales bagus, ya kan? Spare part banyak. Spare part banyak. Nah, betul. Harga second masih tinggi. Wah, itu benar banget. Second masih bagus, ya kan? Nah, ini kita bisa mendapatkan poin-poin ini karena kita sudah yakin dengan kualitas dan manfaatnya. Nah, Bapak Ibu, coba kalau misalnya Bapak Ibu saya tanyakan mobil merek Jigo, kira-kira Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu tahu tentang Jigo? Baru dengar. Baru dengar ya. Saya juga ini nggak tahu nih merek Jigo itu merek apa gitu. Nah, kita nggak yakin dengan merek ini. Berarti apa? Kita harus mengenalkan produk kita supaya apa? Konsumen yakin dengan manfaat kita. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Nah, kemudian konsumen mudah mengenali. Pasti ya, kayak tadi, wah ada Telkomsel, ada Avanza, ada Bank Mandiri, dan lain-lain. Kita semua mudah mengenali itu. Karena apa? Kita udah familiar. Kemudian ada mengurangi persaingan harga. Wah, ini pasti ya. Contohnya, kalau misalnya ini contoh paling enak adalah kayak handphone Apple ya Bapak Ibu ya. Handphonenya biasa aja. Banyak bahkan handphone Xiaomi yang harganya sepertiganya, katanya speknya lebih tinggi ya Bapak Ibu ya. Kok bisa ya handphone Apple itu harganya masih mahal banget? Karena mereka itu menganggap bahwa kita adalah handphone yang paling mutakhir. Jadi kita bisa memberikan harga paling tinggi. Contoh lagi, tas-tas mahal gitu ya, kayak apa tuh? Kayak Gucci, kayak Louis Vuitton. Wah, itu kan mahal-mahal banget. Padahal kalau kita bikin tas kulit sendiri, paling nggak nyampe 10 juta gitu ya Bapak Ibu ya. Kok bisa ya mereka bikin tas tuh 100 juta? Karena brandnya itu. Nah, kemudian sulit ditiru oleh pesaing, dan bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, jadi Bapak Ibu, penting banget buat kita, kalau misalnya bisnis itu punya brand yang berhasil. Beda ceritanya kalau kita hanya punya project, Bapak Ibu. Kalau project, mungkin kita nggak perlu membuat brand. Kenapa? Karena project biasanya hanya dikerjakan satu kali aja. Misalnya, tiba-tiba saya dapat nih panggilan dari teman saya, Bim, bisa bantuin nggak untuk bikin gitu ya, panggung apa, ulang tahun temen nih. Oke, saya bantuin ulang tahun temannya. Tapi habis itu nggak dipanggil-panggil lagi. Kenapa? Karena itu adalah project sekali aja. Saya nggak dipanggil lagi, dan saya juga nggak jualan lagi gitu ya, untuk event ulang tahun teman itu. Beda ceritanya, kalau misalnya ini saya jadikan bisnis. Ketika saya ada undangan untuk membuat event, kemudian saya memang mengatakan bahwa saya menjual event ulang tahun. Seperti apa? Oke, untuk ulang tahun anak, untuk ulang tahun korporat, untuk ulang tahun keluarga, itu bisa. Dan saya bisa menunjukkan kira-kira ulang tahun anak itu seperti apa, keluarga seperti apa, perusahaan seperti apa. Nah, kenapa bedanya dengan proyek dan bisnis? Bisnis itu ada dua Bapak Ibu yang penting. Yang pertama, bisnis itu harus berulang untuk produk yang kita jual secara sama.
Nah, karena apa? Karena memang kita berupaya untuk menjual suatu produk yang memang kita ahli di bidang itu. Dan yang kedua, bisnis harus berkembang. Jadi di tahun pertama kita biasanya bikin 5 event, di tahun kedua kita berkembang, menambahkan menjadi 10 event. Tahun berikutnya kita bertambah jadi 30 event dan seterusnya. Jadi bisnis itu harus berulang dan berkembang. Nah, makanya kenapa brand itu penting. Karena kita ingin konsumennya loyal. Konsumen balik lagi ke kita. Gitu. Nah, oke. Jadi brand itu apa sih? Mudahnya Bapak Ibu. Ketika kita ingin melakukan branding, gampang banget. Ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, itu adalah janji kita sebagai bisnis. Kita menjanjikan sesuatu. Nah, kemudian konsumen itu akan membeli produk kita dan merasakan produk kita. Misalnya, saya janji gitu ya, oke, kalau misalnya beli nasi uduk saya, isinya itu adalah ada daging, ada telur, ada kentang, dan memang nasi uduk. Kemudian ketika konsumen membeli produk saya, dapat tuh ada daging, ada kentang, ada tempe, dan nasi uduknya. Nah, cocok gitu kan? Berarti apa? Apa yang kita janjikan itu juga dirasakan oleh konsumen secara sama. Itu harus cocok. Kalau misalnya nggak cocok, misalnya kayak kalau potong rambut ya Bapak Ibu ya. Kalau potong rambut, kan ada tuh salon-salon yang menjanjikan 15 menit selesai. Oke, saya cuma punya waktu memang 15 menit. Saya datang, potong rambut, ternyata selesainya setengah jam. Wah, berarti kan telat ya, telat 15 menit. Kira-kira apa yang akan dialami oleh konsumen? Kesal pasti kan? Kesal sekali. Ini kok lebih dari 15 menit ya? Atau misalnya, Bapak Ibu ke Dufan. Ke Dufan kita bawa keluarga kita pengen happy-happy. Tiba-tiba pas nyampe Dufan, banyak permainan yang rusak gitu kan. Kita pengen main roller coaster, kita pengen main kikir-kikir, kita pengen main halilintar, rusak semua. Kita udah bayar, terus nggak bisa ngerasain. Wah, kan pasti nggak cocok gitu kan. Akhirnya konsumen itu kesal. Jadi branding itu gampang Bapak Ibu. Kalau kita menjanjikan sesuatu, itu harus diberikan kepada konsumen dan dirasakan oleh konsumen juga. Dan yang kedua, branding itu harus konsisten. Kalau kita bilang itu perusahaan kita itu fun, berarti kita harus selalu fun selamanya. Kalau misalnya kita mengatakan kepada konsumen, kita janji bisnis kita itu adalah produk yang murah, berarti selamanya produk kita juga harus murah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi brand itu yang pertama harus sesuai dengan janji. Dan yang kedua itu adalah harus konsisten. Jangan berubah-berubah Bapak Ibu. Jangan sampai kita bikin event, kita bilang kita adalah event musik. Bulan depan kita jadi event pengajian. Lo bingung gitu kan? Yang mana nih event yang pengen kita kerjakan? Jadi itu harus konsisten. Kalau misalnya ingin ada penambahan produk baru, konsumen harus tahu bahwa kita ada event musik dan juga ada event pengajian. Jangan sampai konsumen itu lupa siapa sih kita, gitu ya. Kadang-kadang kita pengajian, kadang-kadang kita event olahraga, kadang-kadang kita event musik. Jadi kita nggak akan diingat. Nah, itu yang menjadi bahaya. Oke, kalau gitu untuk branding itu bagaimana prosesnya? 3 langkah mudah. Yang pertama, kita harus identifikasi rencana branding. Yang kedua, implementasi. Dan yang ketiga, kita evaluasi. Langsung aja gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita identifikasi. Branding itu harus pertama kali mengetahui apa kebutuhan konsumen. Jadi, kalau misalnya kita berjualan, kita harus tahu konsumen itu membeli produk kita karena apa. Gampangnya gitu Bapak Ibu. Kenapa sih konsumen beli produk kita? Alasannya apa? Nah, ketika kita tahu alasannya, itu akan mudah banget buat kita jualan dan menjalankan bisnis kita. Nggak percaya? Oke, kita coba ya simulasi. Kalau misalnya ini adalah apa yang membuat Anda mau membeli nasi goreng secara online. Tapi kayaknya kalau nasi goreng secara online itu kurang enak. Kita ambil bakso aja, karena contoh bakso itu adalah pengikat rakyat Indonesia.
Nah, Bapak Ibu, coba saya mau tanya. Kalau Bapak Ibu beli bakso, harus ada apanya? Satu, baksonya. Nah, ini saya duluan nih. Harus ada baksonya ya. Apalagi Bapak Ibu? Wah. Kuahnya, kaldunya. Oke, apalagi? Negeri. Ada mie ya, mie-nya. Mie bihun. Apalagi Bapak Ibu? Sambal. Wah, Kecap. sambal ya kan? Kecap. Apalagi? Mangkok. Oke. ini komplit ya. Apalagi Bapak Ibu? Sendok. Sendok. Oke, perlengkapan makan ya. Nah, Abang-abangnya. abang-abangnya. Oke, ada abang-abangnya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bungkus bakso, jangan sampai 678 itu ada gitu ya. Kasihan juga kita bungkus bakso, abangnya ikut pulang gitu kan. Nah, kalau misalnya berarti kita mungkin ambil yang 5 ini ya. Kalau kita beli dari delivery, GoFood, atau dibungkus gitu ya, pasti harus ada ini ya Bapak Ibu ya. Ketika kita nyampe rumah, ada baksonya, ada kuahnya, ada bihunnya, ada sambal, ada kecap. Nah, ini syarat minimum. Ini benar-benar syarat minimum deh. Harus mutlak. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita beli bakso, pas nyampe rumah, sambalnya kagak ada. Waduh, bete banget ya. Makan sambal kagak ada, makan bakso kagak ada sambal gitu kan. Wah, itu kagak mungkin dah. Itu udah pasti abang bakso itu mengkhianati kita. Kita nggak bakal beli lagi deh bakso dari itu abang. Ya nggak? 5 ini tuh wajib dimiliki. Kalau nggak ada, wah nggak mungkin deh kita akan bertahan berjualan bakso. Nah, berarti kalau jualan bakso harus ada 5 ini. Nah, pertanyaan kedua, kok bisa ya Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat tukang bakso, kan ada yang A, B, C, D. Ada banyak banget ya tukang bakso ya. Gerobakan tuh banyak banget ya. Tapi kok bisa ya? Ada yang dimilih yang A, ada milih abang bakso B, ada milih bakso C, ada milih bakso D. Kok bisa ya? Yang abang bakso D nggak dipilih karena sambalnya suka habis. Wah, ini nggak dipilih nih. Sambal suka habis. Tapi kok bisa ya? Yang ada yang milih bakso A, ada yang milih bakso B, ada yang milih bakso C. Semuanya sama, Bapak Ibu. Yang bakso A ada baksonya, ada kaldunya, ada mie-nya, sambalnya, kecapnya ada. Yang B juga ada, yang C juga ada. Tapi kok bisa ya? Ada yang milih A, B, sama C. Nah, ini yang membedakan antara satu dan yang lainnya. Itulah di mana kita menceritakan siapa kita. Nah, kalau bisnis Bapak Ibu, ini harus dipenuhin ya. Kita harus tahu konsumen itu butuhnya apa dari beli bakso. Nah, kalau misalnya ketika bikin event, kita harus tahu syarat minimum supaya event itu bisa berjalan apa. Kalau misalnya kita mau jualan bakso, kita juga harus tahu syarat minimumnya apa. Setelah kita tahu, baru kita akan cari tahu apa yang membuat konsumen bisa milih bakso 1, bakso 2, bakso 3. Ternyata setelah kita tahu, yang bakso A itu jualannya beda Bapak Ibu. Mereka punya banyak sambal. Wah, mereka ada yang bakso sambalnya sambal setan, sambal matahari, sambal siluman. Wah, banyak banget deh sambalnya. Level 1 sampai level 99. Pokoknya yang bakso A ini juaranya bakso sambal. Yang B, beda lagi. Dia jualannya banyak jenis bakso. Banyak baksonya. Jadi kalau beli di bakso B, itu dia ada bakso beranak, atau bakso telur, ada bakso kelinci, dan lain-lain. Nah, yang C, beda lagi Bapak Ibu. Dia biasa aja sambalnya. Baksonya juga biasa. Tapi yang jual cakep, ya kan? Abangnya cakep, mirip artis, terus kalau kita beli bakso, dia nyanyi-nyanyi. Wah, abangnya ganteng. Wah, bisa diajak selfie. Nah, akhirnya kita bisa lihat, ternyata yang A, B, dan C, meskipun mereka punya bakso, kuah, bihun, sambal, dan kecap, tapi mereka punya perbedaan masing-masing. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Pertama, kita harus tahu apa
yang menjadi sesuatu yang harus kita miliki di dalam persaingan. Kalau Bapak Ibu jualan bakso, kita harus tahu syarat minimum untuk jualan bakso. Kalau kita jualan event organizer, kita harus tahu apa syarat minimum kalau konsumen pengen event organizer. Kalau misalnya kita jualan handphone, juga sama, dan seterusnya. Apa sih syarat minimumnya? Kemudian, dari situ, baru kita cari apa yang bisa kita dibedakan antara kita dengan pesaing kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kayak gitu, selanjutnya gimana kita merancangnya? Nah, contohnya tadi, setelah kita udah cari tahu kenapa konsumen itu pengen beli nasi goreng secara online, ternyata ada 5 hal. Yang pertama, adminnya tuh ramah. Kita tuh nyari, konsumen tuh nyari nasi goreng yang adminnya ramah. Kalau ditanya, Bang, ini nasi gorengnya bisa pakai kecap, nggak pakai kecap nggak? Oh, dibalesnya enak gitu ya. Nggak dijutekin gitu. Ya pokoknya pakai kecap. Wah, kan males banget ya, nggak jadi beli nasi goreng. Kemudian rasanya enak. Nah, kemudian halal. Harganya murah dan ada reviewnya bagus. Nah, dari sini Bapak Ibu, ini yang menjadi kunci kita untuk apa? Untuk kita promosi ke konsumen. Ini yang jadi bahan promosi. Tanpa ini, kita akan menjadi salah promosi. Contoh kayak tadi, bakso gitu ya. Kita udah tahu ternyata ada bakso, kuah, sambal, dan juga kondimen kayak sambal sama kecap. Ternyata yang kita pikirkan, bakso itu harus ramah lingkungan. Jadi kita menawarkannya itu adalah bakso ramah lingkungan. Padahal konsumen nggak peduli. Mau ramah lingkungan, mau nggak ramah lingkungan, yang penting baksonya enak, sambalnya enak, ada kuahnya, ada juga kecap dan sambal. Nah, kalau kayak gitu, berarti apa? Konsumen tidak akan peduli dengan kita. Kenapa? Karena kita mempromosikan bakso kita ramah lingkungan, tapi nggak ada konsumen yang peduli dengan bakso yang ramah lingkungan. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang kendalanya. Oleh karena itu, kita perlu tahu, apa sih kebutuhan konsumen kita? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita tahu, misalnya contoh nasi goreng ini, kita akan promosikan. Jadi, ketika kita tulis di sosial media kita, ketika kita jualan di arisan kita, ketika kita ngomong ke tetangga-tetangga kita harus fokus kepada yang 5 ini. Kita bilang, oh, nasi goreng kita tuh halal. Kemudian, nasi goreng kita, kalau misalnya konsumen mau nanya-nanya tentang nasi goreng online kita pasti akan balas dengan senyuman dan keramahan karena admin kita ramah. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita promosikan itu harus berdasarkan kebutuhan konsumen. Nah, ini penting banget. Nah, kalau kayak gitu, sekarang ini yang menjadi tantangannya Bapak Ibu. Kira-kira kita itu mau berbedanya dalam bentuk apa? Jadi ini ada peta Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan petanya, kira-kira Bapak Ibu mau di posisi apa? Jadi ada 9 kotak, yang Bapak Ibu perlu itu adalah di kotak yang warna hijau. Jangan sampai Bapak Ibu diingat oleh konsumen di kotak yang merah. Nah, kalau yang di tengah ini sama aja. Contoh ya, jadi kita adalah pengusaha laundry kiloan. Nah, berarti kalau laundry kiloan, kita pengen diingat seperti apa? Misalnya yang ini. Wah, laundry kiloan kita lebih mahal, tapi lebih bermanfaat. Maksudnya gimana? Oke, kita kasih harga lebih mahal, karena kita memberikan manfaat lebih banyak. Contoh, wanginya itu kita ada 12. Kemudian kita ada garansi, kalau lecek kita setrika secara gratis. Kemudian pasti nggak akan ada kehilangan. Kemudian kita antar ke rumahnya dan juga kita ambil pakaian kotornya. Pokoknya kita kasih fitur dan layanan itu banyak banget. Tapi kita ngasih harga lebih mahal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Manfaatnya lebih banyak, harganya juga lebih mahal. Nah, yang hijau lainnya itu bagus. Kita juga lebih bermanfaat, tapi harga kita sama seperti kompetitor. Jadi misalnya laundry kiloan kita lihat nih, kompetitor kita itu seperti apa sih? Oh, mereka variannya ada 6. Oh, mereka ada delivery juga. Oh, mereka juga ada garansi kehilangan.
Oke, kalau kayak gitu, apa yang kita bisa tawarkan lebih banyak lagi? Kita mungkin akan buka jam operasionalnya lebih panjang. Kompetitor itu bukanya sampai jam 5 sore, kita buka sampai malam gitu ya, sampai jam 7 malam. Nah, harganya sama aja. Kompetitor jualannya itu 10.000 per kilo, kita juga 10.000 per kilo. Tapi bedanya apa? Jam tutup kita lebih lama. Nah, karena apa? Kok jam tutup kita diperpanjang sih? Karena ternyata konsumen kita itu banyak yang pulang kerja, kemacetan di Jakarta, itu pulangnya baru nyampe rumah jam 7 gitu ya, baru bisa laundryan. Jadi kalau kita perpanjang, maka kita akan lebih kompetitif. Kemudian, wah ini lebih hebat lagi gitu ya, udah kita lebih murah, kita juga ngasih manfaat lebih banyak. Wah ini luar biasa banget. Berarti kita udah paling murah, udah nguntungin, manfaatnya juga lebih banyak. Atau ada lagi nih Bapak Ibu, harganya udah lebih murah, tapi manfaatnya sama aja. Jadi kayak tadi, mungkin laundry kiloannya itu antara produk kita sama kompetitor sama persis. Harganya yang beda. Kompetitor itu 10.000, kita 8.000. Atau jualan nasi uduk gitu ya, kompetitor kita jualannya itu untuk satu porsi nasi uduk 10.000, kita jualannya 7.000 untuk isi yang sama. Nah, jadi harganya lebih murah, tapi manfaatnya sama aja. Atau ada lagi, manfaatnya kita lebih sedikit, nggak begitu bermanfaat, tapi harganya lebih murah. Nah, ini juga ada ya yang dibilang ada harga ada barang gitu. Jadi kualitasnya kurang baik, tapi ya memang harga kita murah. Nah, Bapak Ibu, kita ingin diingat secara konsisten oleh konsumen. Konsisten tuh terus menerus ya Bapak Ibu ya. Pada kotak yang hijau, dan saran saya, Bapak Ibu harus sudah memilih mau di kotak apa. Jangan pindah-pindah. Misalnya, kita pengen diingat di tahun pertama, kita punya produk yang premium, harganya premium, gitu ya, kualitasnya premium. Tahun depan, kita bikin produk kita kualitasnya BPJS gitu kan, harganya juga BPJS, bingung konsumen. Lah, yang mana gitu kan? Jadi, kalau kita branding harus konsisten. Jangan sampai tahun ini kita premium, tahun depan kita BPJS. Tahun depannya kita pindah lagi gitu. Jangan sampai. Jadi, kalau seperti itu harus konsisten. Gimana supaya bisa menentukan yang mana yang akan kita tentukan? Ada 2 trik Bapak Ibu. Yang pertama, konsumen itu paling banyak di mana? Jadi kita cek konsumen itu paling banyak di mana sih? Oh ternyata lebih banyak konsumen yang nyari konsumen yang premium. Ya udah, kalau kayak gitu berarti kita sasar yang ini aja. Kemudian, oh ternyata banyak konsumen itu maunya harganya yang cukup murah. Oke, kalau cukup murah, berarti kita akan cari apakah harus yang lebih bermanfaat, manfaat sama aja, atau kurang bermanfaat. Ini yang mana nih konsumen paling banyak, gitu ya. Nah, kalau kita udah banyak pilihan, kita masuk ke yang kedua, Bapak Ibu. Kompetisinya bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ternyata mungkin ada yang kompetisinya paling banyak di sini nih. Wah, yang kotak ini nih, Bapak Ibu nih. Yang ini nih. Nah, ini ada 8 pemain. Wah, pokoknya pemain yang jualan premium ini ada 8. Sedangkan kalau yang pemain murah, nah, ini mungkin cuma ada 1 orang. Nah, ini menjadi pertimbangan kita juga. Apakah kita ingin bermain di pasar premium atau pasar yang murah? Nah, kira-kira seperti apa? Jadi pertimbangannya, apakah kita ingin mencari pasar yang besar, gitu ya, konsumennya banyak, tapi mungkin kompetitornya juga banyak, atau kita mencari pasar yang kecil, tapi kompetitornya nggak ada. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa masuk ke sini, wah itu udah pasti nggak ada kompetitor Bapak Ibu. Ini udah pasti jadi pemenang. Karena manfaatnya banyak, harganya lebih murah. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi setelah kita udah menentukan dan membuat suatu rencana branding, kegiatan branding, kita akan evaluasi. Nah, kita tanya ke konsumen kita, kira-kira produk kita itu bagaimana? Nah, nanti ada jawabannya. Wah, konsumen kita bilang, oh ya nih, adminnya ketika melayani ramah dan super responsif. Kemudian ada yang bilang, oh iya nih, nasi gorengnya beneran enak, nggak nyesel deh. Dan ada yang bilang, bener nih, halal gitu ya, seperti apa yang dijanjikan.
Jangan sampai Bapak Ibu, meskipun ceritanya positif, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita janjikan. Misalnya, kita menjanjikan bahwa kalau misalnya masuk ke training tempat kita, nah, misalnya training pelatihan ya, konsumen itu mendapatkan ilmu dan keahlian. Nah, itu yang kita jual, ilmu dan keahlian. Misalnya ilmu plus keahlian. Tiba-tiba ketika kita mendapatkan testimoni atau review, nggak ada Bapak Ibu yang bilang ilmu sama keahlian. Selalu ceritanya gini, saya ketemu teman baru gitu ya. Saya ketemu teman baru, wah, saya dapat isi waktu luang. Wah, ini bahaya Bapak Ibu. Berarti apa yang kita janjikan itu ternyata tidak, manfaat ilmu dan keahlian itu tidak dirasakan oleh konsumen. Nah, ini berarti kita harus evaluasi. Apa jangan-jangan kita jualannya jangan ilmu dan keahlian, tapi ilmu dan juga pertemanan. Nah, itu juga bisa. Jadi kita arahkan bahwa ternyata produk kita itu bukan hanya ilmu, tapi adalah pertemanan juga, networking juga, gitu ya. Nah, jadi kita penting untuk melakukan evaluasi. Jadi kalau gitu branding itu apa Bapak Ibu? Saya ulangi sedikit, branding itu adalah supaya konsumen itu ingat terhadap kita. Nah, dari apa? Dari strategi, dari program, inisiatif, secara konsisten dengan apa yang kita janjikan. Itu ya Bapak Ibu ya, mudah sekali. Kita janji apa, kita harus konsisten, dan ketika konsumen itu merasakan produk kita atau janji kita, itu sama dengan apa yang kita janjikan. Gampang banget. Nah, sedikit penjelasan, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada yang bilang sales sama branding. Bedanya apa? Sales itu untuk berjualan. Kalau branding biasanya untuk diingat. Jadi kalau sales biasanya jangka pendek, kalau branding itu jangka panjang. Kalau sales untuk berjualan, kalau branding untuk loyalitas atau diingat juga oleh konsumen. Kalau sales atau penjualan itu biasanya taktikal, gitu ya, taktis. Misalnya, oh Januari ini tahun baru. Oke, kalau gitu gimana kita bisa berjualan untuk tahun baru? Oh, bentar lagi ada Valentine. Kira-kira ada nggak program untuk Valentine? Oh, ada Lebaran. Kira-kira ada nggak program untuk Lebaran? Sales biasanya taktis, jangka pendek, gitu ya Bapak Ibu. Ada peluang sedikit, kita coba ambil. Tapi kalau brand, itu konsisten. Meskipun kita ada Lebaran, tahun baru, Valentine, dan lain-lain, itu pasti kita sama bahasanya. Bahwa kita adalah suatu bisnis yang menjelaskan sesuatu. Gitu ya. Kemudian, sales menunjukkan manfaat, kalau branding menunjukkan aspirasi. Oke, Pak Mahmudin udah riset. Bentar ya Pak Mahmudin ya, saya selesaikan dulu. Nanti saya akan kembali ke Pak Mahmudin. Nah, ini ada pertanyaan kadang-kadang. Branding dulu atau sales dulu? Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisnisnya belum matang, fokus ke sales dulu. Kita berjualan, kemudian kita cari tahu siapa konsumen kita butuh apa. Setelah kita tahu, berarti bisnis kita udah matang, Bapak Ibu. Berarti kita udah tahu siapa konsumen kita. Nah, baru kita bisa bangun brandingnya. Jangan sampai kita belum tahu siapa konsumen kita, tapi kita bangun branding kita. Takutnya nanti 2 kali kerja gitu ya. Oh, ternyata konsumen kita tadi pengennya pasar premium, tapi kita awalnya dari pasar yang murah. Nah, gitu ya. Oke, apa aja yang bisa di brand Bapak Ibu? Banyak. Kalau misalnya brand, hard brand gitu ya. Nah, ini adalah kayak nama, logo, warna, kemasan gitu ya. Kalau misalnya tadi Alaya gitu ya, itu yang bisa dilihat. Alaya itu seperti apa? Wah, badannya besar, suaranya menggelegar, rambutnya seperti K-popers. Nah, itu Alaya. Kita bisa melihat Alaya seperti apa. Tapi soft brandnya itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Kita hanya bisa tahu setelah kita alami. Alaya itu ceritanya, wah anaknya dedikatif, anaknya baik, anaknya tulus. Nah, sesuatu yang sifatnya soft gitu ya, tidak bisa dirasakan. Tapi kita bisa tahu, kita bisa alami.
Nah, jadi terakhir Bapak Ibu, slide saya, apa kunci keberhasilan untuk branding? Yang pertama, kita harus tahu konsumen kita itu siapa. Nah, setelah itu, lakukan komunikasi brand secara konsisten dan jujur. Jangan sampai nggak jujur, Bapak Ibu. Kita bilang produk kita halal, ternyata tidak halal. Kita bilang produk kita sampai dalam 1 hari, ternyata kita butuh 1 minggu. Kita bilang produk kita berkualitas, ternyata nyampe di konsumen, produknya banyak cacatnya. Jangan sampai, kita harus jujur apa adanya. Kemudian, pastikan kita memberikan perbedaan yang jelas, kayak tadi ya, bakso ada sambelnya, ada baksonya, ada abangnya ganteng atau enggak, dan seterusnya. Dan temukan, kira-kira kita mau ada di peta manfaat yang mana. Oke. Nah, itu aja dari saya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan cukup materinya, cukup padat, dan cukup bisa aplikatif dan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Tadi saya lihat sudah ada banyak reaksi untuk bertanya, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya kita akan masuk sesi tanya-jawab aja, biar lebih langsung kita diskusi gitu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Calvin. Baik, terima kasih atas Pak Dimas untuk materi yang diberikan, sangat menarik ya. Terutama ini terkait branding dari tadi, mengenai identifikasi sampai kita merencanakan dan juga mengimplementasikannya itu seperti apa. Mungkin kalau dari pertanyaan untuk penanya bisa menanyakan di kolom chat, atau jika ingin menanyakan secara langsung bisa raise hand. Lalu untuk yang berada di kantor Desa Cipanas mungkin bisa langsung ke tempat MC dan moderator juga untuk menanyakan secara langsung. Mungkin seperti itu teknisnya Pak. Mungkin ini untuk pertanyaan pertama dari Pak Mahmudin. Mungkin bisa di-unmute Pak untuk pertanyaannya, dipersilakan. Baik, kedengar nggak Pak? Masuk Pak Mahmudin, dengar. Kedengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Coach Dimas dan panitia. Terima kasih sudah mengadakan acara seminar yang luar biasa ini. Salam kenal juga buat teman-teman BUMDes kantor Desa Cipanas dan semua yang menonton. Ada 2 pertanyaan nih, Coach Dimas. Yang pertama, bagaimana cara menanggulangi outlet atau tempat usaha yang tidak strategis selain dengan jualan online? Terus yang keduanya, bagaimana cara mendapatkan informasi demografis untuk mengetahui minat pelanggan biar kita bisa menempatkan target pemasarannya sesuai gitu. Apakah ada aplikasinya atau bisa kita cari di web? Gitu aja, Coach. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaannya dipersilakan Pak Dimas, boleh langsung menjawab Pak. Oke, boleh langsung ya. Nah, baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak Mahmudin. Wah, ini pertanyaannya udah cukup advance gitu ya. Yang pertama itu gimana kita melakukan riset demografis. Yang kedua itu tempat strategis ya. Tempatnya kurang strategis. Selain online. Oke, nah ini udah langsung di-exclude gitu ya. Tahu jawaban saya adalah go online gitu ya. Ternyata udah dibilang selain online. Oke, nah mungkin saya bisa cerita sedikit Pak Mahmudin. Kalau waktu itu, ada teman saya jualan, udah punya franchise besar sekali. Jadi dia mengelola suatu brand. Nah, brandnya ini adalah kebetulan, mungkin saya ceritanya dari suatu contoh makanan kuliner gitu ya, yaitu kayak mie ayam. Nah, teman saya ini bantu temennya untuk jualan mie ayam di tempatnya itu nggak strategis banget. Kenapa? Karena tempatnya pertama itu ada di ujung komplek. Kemudian kompleknya itu udah di ujung antah berantah pula. Jadi ternyata yang beli itu adalah cuman orang-orang komplek dan lama-lama bosan gitu ya, orang komplek ya mie-nya dimas lagi gitu kan. Akhirnya sepi, nggak ada yang beli. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah dia melakukan 2 hal. Yang pertama, kita mengundang orang yang luar itu datang. Jadi caranya sebelum kita mengundang Pak Mahmudin, itu penting. Kita bisa yakin bahwa produk kita bikin orang pengen balik lagi. Gitu ya. Itu penting dulu. Karena orang untuk datang ke tempat yang kurang strategis, itu karena mereka ingin datang karena produknya enak. Karena nggak ada lagi nih produk yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ada di tempat yang kurang strategis, kita harus pastikan
bahwa produk kita itu bikin orang worth it atau layak gitu ya. Kayak saya udah capek-capek jauh ke situ, dapat makan enak gitu ya. Saya udah capek-capek ke situ, pengen merasakan pengalaman yang berbeda gitu. Nah, itu dulu. Jangan sampai produk kita biasa aja, tapi kita udah ngundang orang banyak. Percuma, nanti konsumen udah datang banyak, nggak mau balik lagi. Akhirnya kita ulangi lagi. Kenapa? Karena kalau kita ngundang orang banyak, kan berarti kita harus mengeluarkan biaya gitu ya, orang supaya datang. Nah, misalnya kita udah undang nih 500 orang, kan kita harapannya 500 orang ini seenggaknya 20% balik lagi deh, 100 orang balik lagi gitu kan, mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan ke depan. Nah, untuk itu kita harus yakinkan produk kita itu enak dan konsumennya itu mau balik lagi. Nah, kalau itu udah lewat, berarti yang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengundang gitu kan. Banyak kalau mengundang. Nah, ini banyak sekali gitu ya dengan digital. Mungkin bukan jualan online, tapi kita komunikasi secara online. Nah, ini akan berhubungan juga dengan jawab pertanyaan kedua Pak Mahmudin, yaitu gimana sih supaya dapat demografi gitu ya. Nah, demografi Pak Mahmudin itu adalah bisa menggunakan Facebook Ads. Nah, itu cara paling gampang. Bener deh. Kalau misalnya Pak Mahmudin itu beriklan dengan Facebook dan bahkan nggak beriklan, kita bisa tahu kira-kira konsumen, nanti kalau misalnya Pak Mahmudin itu beriklan di Facebook, nanti ada platformnya. Platformnya Pak Mahmudin pertama kali akan mendapatkan cerita kira-kira kampanyenya ini untuk apa? Apakah untuk jualan atau untuk mengenalkan? Misalnya Pak Mahmudin pengen mengenalkan gitu ya, produknya itu ada di tempat yang tidak strategis ini. Oke, ternyata di tempat yang tidak strategis ini ada produk yang sangat luar biasa menarik. Nah, kita kampanyekan gitu ya secara sosial media. Nah, kedua, nanti Facebook akan tanya, kira-kira umurnya itu berapa? Kemudian lokasi tinggalnya di mana? Hobinya apa? Perilakunya apa? Tidurnya jam berapa? Dan lain-lain. Itu ditanya tuh sama Facebook. Dan kita isi semua. Setiap kita isi, nanti Facebook akan memberikan angka Pak Mahmudin. Angkanya itu adalah kalau misalnya Pak Mahmudin itu menargetkan konsumen demografi umur 20-30, tinggalnya di Jakarta, suka nyari makan mie ayam, kemudian suka selfie, dan lain-lain gitu ya, nanti akan ada angkanya, jumlah peluang pasarnya itu berapa. Nah, jadi Pak Mahmudin bisa cek, kira-kira konsumen mana nih yang paling beririsan dengan konsumen kita siapa, dan peluangnya paling besar, gitu Pak. Jadi paling mudahnya, kalau misalnya mau langsung banget, pakai iklan di Facebook atau iklan di Instagram. Itu langsung ada angkanya. Itu cara paling mudah. Kalau cara paling sulitnya, dihitung sendiri, Pak. Itu cara paling sulitnya. Kita akan menggunakan asumsi dan juga perhitungan kita, kira-kira demografinya yang mana. Dengan cara apa? Kita nyebar survei, kita melakukan kuesioner, kita melakukan observasi, panjang jalannya. Dan bisa jadi jawabannya itu pun tidak valid. Nah, itu akan ada metodologi tertentu. Biasanya kalau melakukan itu menggunakan dan kerjasama dengan ahli gitu Pak. Gitu Pak. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab Pak. Untuk Pak Mahmudin sudah menjawab sepertinya Pak Dimas ya. Oke, mantap. Ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada juga pertanyaan dari peserta yang berada di kantor Desa Cipanas, Pak. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan juga terhadap. Selamat sore, Kos. Apa kabar? Halo, sore Ibu. Ya. Perkenalkan ya, nama saya Nanay. Produk saya kacang madu sama stik tauco asli Cianjur. Oke. Baik, saya sangat berterima kasih banget apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir betul semua. Saya sudah merasakannya, kebetulan saya sudah 5 mau 6 tahun. Perjalanan saya di sini adalah betul branding. Jadi jangan sampai salah gitu kan Pak. Makanya kebetulan brand saya Bona ini adalah sudah dikurasi di provinsi. Mudah-mudahan karena keluarnya setahun Pak, itu cukup panjang, kata Bapak harus detail dan sebagainya.
Terima kasih, nanti saya akan meresepkan kepada teman-teman, kebetulan saya aktif Pak di beberapa komunitas UMKM, di beberapa semua yang ada di Cianjur, cukup luar biasa. Terima kasih ilmunya, is the best pokoknya mah. Saya di sini yang jadi pertanyaan saya adalah permasalahan kami itu adalah konsinyasi dari pihak Alfanya, hotelnya, itu yang jadi permasalahan kami. Padahal kami sudah kurasi Pak, kami sudah kurasi. Nah di Cipanas ini adalah kan nggak ada dolar, masa kita jadi penonton? Nah di situ adalah dari dinas itu sudah memberikan, Bapak sampaikan kepada kami juga betul, dari A sampai Z harus betul-betul perfect ya Pak ya. Di situ pertanyaan kami adalah bagaimana mensiasati bahwa kami, Bapak tahu sendiri kan kalau UMKM dengan modal mikronya seperti apa. Baik, perlu Bapak tahu kami sudah masuk ke Alfamart sampai sekarang belum ada kabar dengan sekian banyak karena alasannya adalah itu. Dia memberikan kepada kita sekian banyak, harus 5.000, 1.000 dan sebagainya. Tetapi nah jadi permasalahan di sini adalah ada sisanya enggak, ada apanya enggak solusi kita. Padahal kita senang Pak. Di situ akhirnya kita ya kata Bapak ada marketplace saya masuk, ada offline saya masuk. Jadi saya keluar rumah itu membawa produk, apalagi promosi saya ada dalam setiap minggu pasti ada keluar 10 kilo dan sebagainya. Karena itu Bapak ya pendekatan emosionalnya harus bisa ya Pak ya, konsisten. Kadang-kadang juga saya suka molor Pak. Bang, pertanyaan kedua, karena sekarang harga produk saya adalah minyak yang terutama, kedua adalah bahan baku yang mahal. Bagaimana Pak solusinya dengan negara kita seperti ini? Ini dampak buat saya. Solusinya akan seperti apa untuk itu? Jangan melihat orang lain karena ini saya gitu pelaku usaha yang memang perlu minyak sayur yang memang betul-betul kan sekarang kan ada bahasa gini, harus ada minyak yang subsidi tetapi tidak masuk kepada kami. Dalam arti kata Bapak betul, itu harus konsisten. Saya harus konsisten terhadap konsumen saya. Karena saya pengirimannya udah ke Batam. Saya pengen nyaingin kacang madu yang ada di Bali. Masa sih dari Cianjur tidak ada kacang Cianjur, kacang madu Cianjur gitu loh Pak. Itu saya minta solusi yang terbaik. Jadi saya menyikapinya harus seperti apa. Terus untuk yang ketiga Pak, baik, ini saya di sini memahami tentang keluh kesah kami Pak. Dengan adanya Bapak di sini, dari A sampai Z betul semua Pak. Karena saya menjalankannya harus seperti itu. Dari pendamping saya, konsultannya harus, jadi sekarang ini dari 2 tahun yang lalu adalah jangan memberikan branding kalau memang itu belum fix untuk kita. Jadi tidak capek ya Pak ya, harus dari awal kita menyelesaikan dulu izin dan sebagainya. Jadi permasalahan ini Pak, saya minta bantuannya. Kenapa sih gitu loh? Perusahaan-perusahaan besar itu pengennya tuh konsinyasi gitu Pak. Sedangkan kita teh kan putus tapi kan udah kurasi itu Pak, sampai sekarang itu ada belum solusi. Makasih Bu Nanay. Terima kasih, selamat sore. Jujur ini pertanyaannya susah banget gitu ya. Ya, karena makasih pertanyaannya Bu Nanay. Kalau saya memang mungkin tidak bisa memberikan solusi langsung begitu ya, karena saya juga nggak ngerti cara masaknya itu gimana gitu kalau nggak pakai minyak gitu kan. Tapi saya bisa memahami memang ini kondisi yang dialami oleh banyak teman-teman UMKM. Nah, kalau misalnya jualan marketplace itu biasanya menjadi sasaran besar karena kalau misalnya tadi yang Bu Nanay ceritakan bahwa kalau misalnya pemain besar kayak Alfamart stoknya harus banyak, kalau misalnya stoknya habis nanti kita didenda, kemudian nanti kalau misalnya kita ada janji-janji itu kita nggak bisa penuhin itu kita didenda, kayaknya rugi di kita gitu kan. Nah, benar. Benar. Akhirnya jadinya jualan online ya Bu ya. Online, offline, pendekatan sosial, ya Pak ya. Betul. Kualitas kita memang harus berikut apa yang saya sampaikan. Cukup luar biasa, saya sangat terima kasih banyak. Namanya the best, namanya Bapak ini. Sama-sama Ibu.
Ya, mungkin cerita juga nih. Kita kebetulan punya mahasiswa gitu ya, mahasiswi. Nah, besok dia malam ini dia diundang gitu ya sama ada acara karena ternyata sukses jualan basreng gitu ya. Dia jualan basreng iseng-iseng pas lagi pandemi karena di kuliah di online bosenin gitu ya. Akhirnya dia nggak kuliah sambil bikin basreng gitu ya. Dan ternyata basrengnya sukses banget. Nah, dari situ dia jualannya di Shopee, di online. Dan saya kagum karena ternyata meskipun dia belum ada izin gitu ya, pemain kecil kan namanya mahasiswa gitu ya, berjualan masih belum ada izinnya, belum ada stoknya dan lain-lain, sifatnya masih pre-order. Ternyata penjualannya itu cukup besar dan bahkan sudah dicoba sama ini ya, banyak selebgram juga. Dan itu saya kaget. Wah, ternyata cuma dapur rumahan aja itu bisa sampai dipromot sama selebgram yang followernya pun udah juta-jutaan. Nah, jadi kalau misalnya ceritanya apabila pemain besar, kemudian offline itu memang ada masalah, karena kan kalau berjualan itu, ini konsumen, ini adalah kita, di tengah ini ada yang jaga gerbang, nah ini yang susah kan, karena yang jaga gerbang ini yang punya peraturan gitu. Nah, itu yang jadi dilema. Itu yang jadi dilema karena nggak bisa apa-apa juga karena kita menggunakan yang penjaga gerbang ini. Nah, hebatnya online ya ada penjaga gerbang yang satu rese ya kita bisa masuk ke penjaga gerbang yang lewat online gitu ya. Jadi mudah-mudahan mungkin tidak bisa menjawab secara jelas ya Bu untuk masalah minyak karena mungkin Pak Jokowi yang bisa bantu untuk jawab Bu. Ini apa ya? Langsung speedy. Baik. Ya, baik. Makasih Bu Nanay, saya senang banget mendengar bahwa ternyata apa yang saya sampaikan itu sudah dijalankan sama Ibu dan ternyata juga bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan manfaatnya juga bisa lebih dikembangkan nanti. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin pertanyaan terlebih dahulu dari yang ada di kantor Desa Cipanas. Waktu dan tempat juga saya persilakan kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dimas, salam sejahtera untuk semuanya. Salam hormat untuk semua yang hadir di Zoom meeting ini, baik itu yang online ataupun yang offline yang sekarang hadir di kantor desa. Sebelumnya perkenalkan saya Dudin, saya selaku salah satu pengurus juga di BUMDes Pak. Langsung aja, ada satu pertanyaan Pak. Kebetulan di BUMDes ini ada beberapa unit usaha yang sedang kami kerjakan dan sudah alhamdulillah sedikit demi sedikit kita lagi merangkak dari awal Pak. Karena emang program BUMDes juga yang kami kerjakan ini memang betul-betul from zero, artinya betul-betul merangkak dari bawah gitu Pak. Bukan kita melakukan hasil pekerjaan atau salah satu usaha dari sebelumnya. Jadi ini betul-betul murni baru semua Pak, semua unit usaha. Salah satunya unit usaha yang emang di sini saya sebagai penanggung jawabnya, yaitu di jasa ekonomi kreatif. Dalam hal ini wedding organizer, gitu Pak. Nah, langsung aja Pak, ada satu pertanyaan. Kiat, mungkin kami bisa dapatkan kiat atau trik yang jitu dari Bapak selaku mentor dalam dunia marketing, baik itu secara offline ataupun mungkin di digital. Kira-kira cara yang terbaik seperti apa Pak ketika emang salah satu usaha yang sedang kami jalani ini khususnya di bidang wedding organizer untuk kita memarketingkan ke halayak umum biar masyarakat itu betul-betul tertarik dan produk-produk kita juga menarik sehingga unit usaha ini bisa berjalan, berkembang, dan tentunya bisa bermanfaat juga, khususnya untuk masyarakat Desa Cipanas dan umumnya sekitaran wilayah Desa Cipanas dan juga Kabupaten Cianjur gitu Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan solusi yang terbaik gimana caranya
kita untuk bisa memarketingkan unit usaha ini secara efisien, mudah, dan juga emang tepat sasaran, Pak, gitu. Sehingga akhirnya konsumen betul-betul tertarik dan bisa menggunakan jasa kita. Terima kasih, Pak, untuk sarannya kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Maaf Pak, saya dengan Dudin, Pak. Pak Dudin, Yes. Baik, makasih Pak Dudin pertanyaannya. Jadi gimana untuk tipsnya bisnis WO organizer ya, wedding organizer. Nah, berikut jawaban saya Pak Dudin. Jadi kalau misalnya kita lihat, baik bisnis wedding organizer atau bisnis yang lainnya, kita pasti harus tahu konsumen kita itu ketika menanyakan tentang wedding organizer, apa aja yang ditanya. Itu dulu Pak Dudin. Kita harus tahu. Biasanya apa aja sih yang ditanya kalau mau bikin WO? Harga ya. Nah, harga tuh biasanya ditanyakan oleh konsumen. Kemudian dapat apa aja. Nah, ini yang kalau saya tanyakan, waktu itu ada juga, kan kalau kita lihat ada yang wedding organizer nggak ngasih tahu harga ya, harus dihubungin dulu supaya tahu harga. Ada juga yang wedding organizer ngasih tahu harganya. Nah, berdasarkan diskusi, waktu itu saya sempat pernah ada diskusi, ternyata ketika kita ngasih tahu harga langsung di muka, itu konsumen itu lebih suka dengan kita. Kenapa? Karena udah banyak pilihan, Pak. Konsumen itu bisa googling gitu ya, langsung wedding organizer yang bisa dipilih. Ada A, ada B, ada C, ada D, semuanya udah ada harga semua. Nah, kemudian ada kita yang E, dan kita nggak ada harganya. Udah pasti kita nggak dipilih. Kenapa? Konsumen males, Pak. Jujur, konsumen itu sekarang udah paling males deh. Semuanya udah ada di internet, semuanya ada di handphone. Kita pengen semua informasi itu langsung ada. Jadi, pertama, kalau misalnya konsumen nyari tahu harga, kita harus kasih tahu harga kita tuh seperti apa. Paket-paketnya apa? Kita jelasin gitu ya. Ada paket A, gedungnya aja. Ada paket B, apa? Paket C, apa? Terus kalau mau ada penambahan-penambahan, baru dihubungi lagi. Tapi seenggaknya konsumen tahu harga dasar kita tuh berapa. Jangan sampai harga dasarnya itu kita perlu hubungin dulu gitu ya. Males banget gitu kan. Mendingan saya nanyakan kepada WO yang udah jelas harganya. Itu pertama. Yang kedua, produknya, layanannya, dapat apa aja. Konsumen itu pengen tahu, saya dapat apa aja. Misalnya, saya dapat 30 juta, bayar 30 juta. 30 juta saya dapat gedung, makan 300 orang, kemudian udah dapat KUA, udah dapat fotografi, edit video, makeup artist, dan lain-lain. Nah, kemudian nanti konsumen akan bandingkan kan dengan yang lain. Oh, yang ini 20 juta. Yang 20 juta tuh dapatnya paketnya apa aja. Oh, ternyata yang 20 juta lebih murah, tapi manfaatnya sama. Produk layanannya sama. Nah, ini kan agak aneh gitu ya. Biasanya konsumen akan tanyakan keduanya. Sebelum ditanyakan, konsumen akan cari tahu dulu sendiri. Jadi, dia akan buka Instagram kita. Misalnya, konsumen kita itu sangat penting terhadap makeup artisnya. Karena dia pengen terlihat cantik. Nah, dia akan melihat Instagram nih, antara yang satu sama yang satu. Oh, yang kelihatan cakep mana ya? Oh, yang ini kelihatannya natural nih. Ini yang saya suka gitu ya, natural. Oh, mau lebih mahal, 30 juta, asal masuk budgetnya, mungkin itu yang akan dipilih. Jadi yang pertama, kita cek dulu. Konsumen itu cari tahu apa aja. Mungkin ada harga, mungkin ada produknya, gitu ya. Yang kedua adalah konsumen pengen cari tahu kira-kira buktinya itu seperti apa. Kalau kita menjanjikan sesuatu, karena ini yang menjadi sulit, Pak. Kalau misalnya kita beli teh botol gitu ya, kita beli teh botol, nggak suka, kita buang gitu kan. Ya 3.000 gitu kan, 5.000, nggak suka ya buang aja. Kita misalnya pengen minum teh botol, terus minum teh, rasanya kemanisan, nggak enak, kita buang. Kalau suka, kita beli lagi. Ya kan? Ini menjadi masalah di WO. Yang pertama, kalau mau beli, itu mikirnya panjang banget. Nah, untuk membantu konsumen mikirnya panjang itu dibantu oleh kita, berarti kita harus kasih informasi sebesar mungkin dan mudah dihubungi. Itu. Yang kedua, WO itu adalah bisnis yang nggak berulang gitu kan. Kan susah ya kita mengatakan bahwa kalau kamu udah nikah sama kita, nanti kalau nikah kedua sama kita lagi ya susah juga kan. Karena kan nikah itu sekali aja. Nah, itu jadi terkendala. Nah, oleh karena itu, ini menjadi tantangan banyak WO. Nah, dari situ
biasanya WO juga tergabung dengan banyak komunitas, Pak. Jadi di komunitas ini kita akan dibandingkan antara satu dengan yang lain. Kemudian kita akan menjelaskan bahwa kita itu untuk bisa jadi pemenangnya adalah di hari spesial ini jangan sampai konsumen salah pilih. Nah, salah pilih itu gimana? Jangan sampai ada konsumen yang pengen dapatnya WO, yang penting nikah dan berjalan dengan lancar, harganya murah, kompetitif. Nah, jangan sampai dia salah pilih yang dimana harganya mahal. Atau kebalikannya, jangan sampai ada konsumen yang pengen mendapatkan event yang spesial, tapi kita tidak bisa memberikan event yang spesial. Kita berikan event yang biasa-biasa aja. Nah, janji itu yang penting, Pak. Kira-kira kita ingin diingat oleh konsumen karena kita akan dibeli sekali seumur hidup oleh konsumen itu, dan mungkin gitu ya ke depannya dari temennya, dari keluarganya atau yang lainnya sebagai dari mulut ke mulut gitu ya dipromosikan karena puas. Tapi jangan sampai kita salah menjanjikan. Kita menjanjikan bahwa perkawinan kita premium, tapi ternyata konsumen kita ternyata nggak pengen yang premium. Dia pengen yang hemat-hemat aja. Yang penting nikah, yang penting undang orang, tapi kita nawarin yang premium. Atau sebaliknya, gitu. Gitu, Pak. Jadi yang penting adalah kita cari tahu nih, konsumen kita itu butuhnya apa. Nah, kalau tadi karena WO itu butuh informasi panjang gitu ya, kita harus membantu konsumen kita. Jadi kesulitan kalau misalnya WO itu apa sih? Kalau konsumen, ya pertama kan kepastian ya. Kita bisa nggak dapat kepastian bahwa WO ini terpercaya? Oh, mungkin kita bisa kasih garansi gitu ya. Kita kasih garansinya bentuk seperti apa? Nah, jadi apa? Jangan sampai nanti di hari H tiba-tiba WO-nya kabur gitu ya. Berarti kita akan bisa memberikan garansi. Mungkin DP dulu atau yang lainnya. Dan kemudian kita menjanjikan bahwa kita akan available dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pokoknya kalau konsumen nanya-nanya jam segitu, pasti kita balas. Nah, itu juga diberikan. Konsumen pengen tahu semua paket-paketnya secara jelas. Kita juga udah siapkan. Jadi jangan sampai konsumen nanya-nanya dulu gitu. Mohon-mohon, boleh nggak dapat paketnya? Wah, itu udah pasti kalah. Karena yang lain, itu biasanya udah dapat jelasnya. Gitu, Pak. Mudah-mudahan menjawab, Pak Dudin. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Dimas atas penjelasannya. Mungkin karena sesi waktu Q&A yang terbatas, kami berikan juga kesempatan terakhir untuk satu pertanyaan lagi dari peserta yang ada di kantor desa, Pak, untuk sesi Q&A-nya. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Kartika. Kebetulan saya dari unit UMKM BUMDes Desa Cipanas. Cuma dua pertanyaan saya mau bertanya. Satu, kalau untuk UMKM yang baru, bagaimana strategi marketing yang paling baik untuk memulai usaha? Pertanyaan kedua, hal apa yang menjadi pertimbangan paling penting dalam menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan? Oke, dengan Ibu siapa punten tadi kayaknya belum? Ibu Kartika. Ibu Kartika. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Kartika. Jadi jawabannya gampang, Bu. Gimana kita memulai strategi gitu ya? Memulai kalau misalnya baru tuh pemasarannya gimana? Gampang. Yang pertama itu adalah kita harus tahu, balik lagi. Misalnya kita punya produk, punya bisnis, kita uji, kita kasih ke teman kita kasih ke keluarga kita kasih ke orang asing. Kita uji nih, kira-kira mereka senang nggak apa produk kita? Nah, kalau senang, biasanya itu kita bisa jual ke lebih luas. Kita harus melewati tes dulu, tes teman kita, tes keluarga kita, dan juga tes lingkungan sekitar kita. Tetangga, RT, RW, arisan, semuanya kita tes. Kalau misalnya produk kita itu begitu besar gitu ya, atau begitu rumit seperti mungkin wedding organizer, kan nggak bisa ya kita uji, coba wedding organizer, kan nggak bisa juga ya tetangga, kapan nikah, yuk cobain pakai WO saya, susah juga gitu kan. Nah, seenggaknya kita akan berikan prototipenya atau penjelasan secara lengkap produk kita itu apa. Nah, produk kita akan seperti apa, batasannya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan mungkin kita akan berikan uji coba dulu gitu ya.
Nah, kalau misalnya nggak WO, ya udah mungkin ada yang mau acara gitu ya, arisan, sunatan, atau yang lainnya. Supaya apa? Supaya mereka percaya dulu. Dan kita juga percaya bahwa kita bisa melakukan itu, Bu. Bukan hanya konsumen percaya, tapi kita sebagai pemain baru, kita juga percaya, oh ternyata kita bisa ya menjalankan bisnis ini. Karena kadang-kadang ada juga yang dimana udah investasi bisnisnya, tapi ternyata dia nggak mampu untuk menjalankan bisnis itu. Ternyata konsumen itu dia tidak bisa mengelola permintaan dari konsumen itu. Jadi yang pertama, kita coba dulu bisnis kita berikan lingkungan terdekat kita. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah kira-kira strategi apa yang paling tepat? Nah, strategi yang paling tepat kembali lagi kepada konsumen kita. Maksudnya gimana? Kalau strategi pemasaran itu biasanya dua, Ibu. Yang pertama untuk kita komunikasi. Komunikasi itu berarti kita ngomongin tentang bisnis kita gitu ya, ke teman kita, ke keluarga kita dan lain-lainnya. Atau yang kedua, yang untuk jualan. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan di chat gitu ya dari Bu. Oh, ini Bu Kartika ya? Jangan-jangan ini pertanyaan dari Bu Kartika ya? Yang di chat juga ya? Oke. Nah, jadi gampang Ibu. Kalau marketing itu biasanya ada dua. Yang pertama itu untuk komunikasi. Komunikasi itu berarti mengenalkan tentang kita, bisnis kita, produk kita kepada orang, kepada konsumen, kepada pasar, gitu ya. Yang kedua untuk jualan. Nah, kira-kira yang mana dulu yang mau kita targetkan? Apakah kita mau komunikasi atau kita mau jualan? Nah, ketika kita sudah tahu, kira-kira misalnya kita pengen jualan, karena kita pengen mendapatkan konsumen itu beli produk kita atau coba produk kita. Oke, kalau kayak gitu, kita punya target. Sebulan misalnya 2 atau 3 gitu ya, 2 atau 3 penjualan. Dari 2-3 penjualan ini, nanti kita akan cek, kira-kira laku nggak 2 atau 3 penjualan setiap bulan. Kalau enggak, kita cek kenapa. Nah, cek kenapanya ini berarti strategi kita yang salah. Kira-kira kita bisa menentukan strategi yang tepat itu dari mana? Dari konsumen lagi. Jadi, marketing itu gampang, Ibu. Yaitu kepo gitu ya, konsumen kita tuh mau apa. Ceritanya gampang. Contoh, waktu itu saya punya teman. Nah, teman saya ini, dia itu punya usaha ubin, jadi jualan ubin. Nah, ketika jualan ubin, setiap renovasi itu biasanya dia jualan lewat WhatsApp sama lewat telepon. Jadi selalu dihubungin tuh teman saya, WhatsApp sama telepon. Nah, namanya Andrew gitu ya. Pak Andrew, saya pengen beli ini nih, pengen beli ubinnya. Terus nanya ubinnya ada jenis apa aja. Nah, di telepon sama di WhatsApp. Kemudian teman saya bilang, waduh repot banget ya kalau beli ubin aja tuh harus lewat WhatsApp, harus lewat telepon, itu susah. Karena apa? Karena balas-balasin satu-satu ya. Kalau konsumen ada 50, kan capek juga ya setiap hari ada 50 balas-balasin. Akhirnya teman saya ini bikin website. Jadi website ini tuh lebih gampang. Konsumen bisa masuk ke websitenya, kemudian konsumen bisa beli ubin di websitenya. Udah bikin website mahal-mahal, nggak ada yang datang ke websitenya. Padahal teman saya ketika di WhatsApp bilang, Pak, kalau mau pesan bisa lewat website loh, bukan WhatsApp gitu ya. Bisa langsung datang ke website kita. Tetap aja pesannya dari WhatsApp gitu ya. Kok bisa? Gitu kan? Udah bikin website mahal-mahal, tapi tetap maunya di WhatsApp. Nah, ternyata konsumen-konsumennya ini adalah konsumen orang tua, Bapak Ibu. Mereka itu senangnya dilayani gitu ya. Malas bikin website, malas mikir-mikir di website, di scroll-scroll, cari-cari nih ubinnya yang bagus yang mana, yang cakep yang mana, males. Dia pengen langsung telepon teman saya, ditanya, ubin yang paling bagus buat kamar mandi yang mana? Ada warna hijau nggak? Ada. Oh ya udah saya mau beli. Nah kayak gitu pengennya. Nah ternyata nggak pengen website. Jadi kita harus tahu konsumen kita itu senengnya itu lewat komunikasi cara apa. Ada komunikasi yang sukanya konsumennya itu suka lewat arisan. Ada konsumen yang senengnya itu lewat WhatsApp. Ada konsumen yang pengen lewat sosial media, dan macam-macam. Nah, kita perlu tahu, konsumen kita itu ketika cari kita, atau ketika cari produk yang seperti kita, itu lewat apa? Ketika kita udah tahu, wah gampang banget. Kita akan komunikasi lewat itu. Gitu, Ibu. Mudah-mudahan membantu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Dimas atas materi serta penjawaban dari sesi Q&A yang sangat menarik. Di sini peserta juga sangat antusias, Pak, yang berada di kantor Desa Cipanas. Mungkin peserta yang berada di online juga sangat antusias. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:50, untuk sesi pemberian materi dan Q&A dari Pak Dimas,
selesai. Jadi setelah ini acara akan saya lanjutkan kembali kepada MC. Terima kasih banyak Pak Dimas untuk pemaparan dan materi yang sudah diberikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Senang sekali nih bisa hadir di acara hari ini. Mudah-mudahan pemaparan hari ini, kemudian sesi yang dibawakan oleh Volkscavator itu bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Senang banget. Salam sehat untuk Bapak Ibu dan kita semua. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya kami akan berterima kasih kepada BUMDes Cipanas untuk bantuannya sehingga terselenggaranya acara ini. Akan ada penyerahan bingkisan oleh Arfi selaku Ketua Kelompok Volkscavator dan diwakili dari pihak oleh Kang Opik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, demikian dari acara seminar hybrid yang telah kami adakan untuk hari ini. Semoga webinar hybrid ini, rencanakan strategi marketingmu, dapat menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi kita semua. Para peserta yang ada di link ini, kami mohon bantuannya untuk mengisi link evaluasi yang ada di chat Zoom ruangan ini. Selanjutnya akan diadakan foto bersama. Seluruh peserta diharap menyalakan kameranya. Dipersilakan. Saya izin mengambil foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih pada seluruh peserta. Jangan lupa kami meminta tolongnya untuk mengisi kuis dan evaluasi dari acara ini. Selamat sore semua.